Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Said MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Arifa Adila dengan NIM 23016003 sebagai perwakilan dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana tutorial mengidentifikasi teks puisi. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial mengidentifikasi teks puisi. Sebagai seorang guru, kita harus dapat membuat format dan membuat lembar kerja peserta didik untuk menjadi lembar jawaban bagi siswa. Yang pertama, untuk mengidentifikasi teks puisi, siapkan satu buah teks puisi yang akan diidentifikasi. Nah, di sini saya mengambil teks puisi karya saya sendiri yang berjudul Retak Tak Dapat Diperbaiki. Untuk detail teksnya, teman-teman bisa lihat di layar dan saya akan mengirimkan file PDF-nya nanti. Di sini teks puisi ini terdiri atas 8 bait. Nah, setelah sudah dibaca oleh siswa, yang kedua, buatlah format pengidentifikasian teks puisi. Nah, di sini saya akan menyuruh siswa untuk mengisi identitas umum teks. Biasanya berisi judul puisi, pengarang, dan tanggal latihan. Selanjutnya buatlah format untuk mengidentifikasi unsur teks puisi. Nah, di sini saya akan memaparkan satu buah contoh untuk menjadi referensi bagi siswa untuk mengidentifikasi unsur teks puisi. Yang pertama, saya ambil dari bait pertama, yaitu saat kau memberikan duniamu, aku merasa akulah orang paling beruntung itu. Ini memang kenyataan, namun tak usah perjelas tentang keadaan. Nah, di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi unsur teks puisi yang terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, imaji, diksi, suasana, amanat, rima, gaya bahasa, tipografi, dan kata konkret. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri atas biografi penulis, latar belakang sosial, nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai seperti nilai-nilai. Nah, biasanya pada unsur ekstrinsik ini untuk diidentifikasi umumnya hanya pada nilai-nilai seperti nilai moral, pendidikan, dan nilai sosial budaya. Nah, jika sudah, siswa akan diminta untuk melanjutkan identifikasi teks puisi tersebut. Identifikasi unsur teks puisi tersebut. Nah, jika sudah, selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu kemungkinan rumusan pesan-pesan yang diungkapkan penulis pada teks puisi. Nah, di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi pesan-pesan yang ada dalam teks puisi tersebut dan dipaparkan dalam berbentuk poin-poin seperti ini. Untuk jumlahnya itu terserah kepada siswa berapa mereka mendapat amanat atau pesan yang terkandung dalam teks puisi tersebut. Jika sudah, selanjutnya masuk kepada simpulan tentang orientasi pengisian format dikaitkan dengan orientasi pembelajaran mengidentifikasi teks. Nah, di sini siswa diminta untuk menyimpulkan tentang orientasi pengisian format tersebut. Nah, nanti dihubungkan dengan pembelajaran mengidentifikasi teks. Nah, jika sudah, lanjut kepada format isian pengidentifikasian struktur dan penggunaan bahasa dalam teks puisi. Kalau tadi itu mengidentifikasi unsur teks puisi, sekarang mengidentifikasi struktur dan penggunaan bahasa dalam teks puisi. Di sini sama seperti di atas, saya menyuruh siswa untuk mengisi identitas umum teks seperti judul puisi, pengarang, dan tanggal latihan. Jika sudah, siswa diminta
masuk kepada format isian. Nah, di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi struktur teks puisi. Terdiri atas identifikasi bait kedua. Nah, di sini saya akan memaparkan satu buah contoh. Yang pertama itu tentang bait kedua, baris kedua yang berisi Nah, di sini saya akan mengambil pada bait kedua, baris kedua, yaitu bak langit menghentakkan kakinya. Diksi menghentakkan merupakan diksi yang tepat untuk menggambarkan suasana hati sang penulis dan relevan dengan isi puisi. Nah, selanjutnya nanti siswa diminta untuk melanjutkan identifikasi struktur fisik maupun struktur batin. Nah, jika sudah, lanjut kepada pengidentifikasian penggunaan bahasa dalam teks puisi. Nah, di bagian sini siswa diminta untuk berpendapat mengenai penggunaan bahasa dalam teks puisi tersebut. Yang pertama, penggunaan diksi atau pilihan kata dalam teks puisi. Nah, yang pertama penggunaan diksi atau pilihan kata dalam teks puisi. Saya akan memberikan satu contoh. Di sini terdapat pada bait ke-3 baris pertama, yaitu kau bahkan mengkhianatiku. Penulis menggunakan diksi mengkhianatiku, yang dimana padahal sinonim mengkhianatiku itu bisa jadi membohongi, mengelabui, tetapi penulis mengambil diksi mengkhianatiku. Nah, di sini siswa akan diminta untuk menjelaskan diksi apa saja yang terdapat pada teks puisi tersebut dan jelaskan. Lalu yang kedua, penggunaan gaya bahasa atau majas dalam teks puisi. Saya akan mencontohkan satu majas yang digunakan dalam